saja, mari kita ikuti bersama majelis taklim yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Muhammad dan nanti disampaikan oleh Hasan oleh Ustaz Habib Hadi bin Hamid. Waktu dan tempat kepada beliau-beliau kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadi bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrarihi bidaraini amin radhiyallahu anhu wa ankum. Babu sholati tatawwu, masih meneruskan bab masalah salat sunnah, baik itu yang rawatib ataupun yang nawafil. Cuma di awal bab sebagaimana yang sudah kita terangkan, dalam bab sholat tatawwu atau sholat sunnah ini diawali oleh Imam Ibnu Hajar dengan sholat sunnah rawatib yang hadis yang ketujuh. Wa an Abdillah ibn al-Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib thumma qala fi salisah liman syaa karahiyata ayyattakhidaha an-nasu sunnatan. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin li Ibni Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'atain. Wa li Muslimin an Anas radhiyallahu ta'ala an qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syams wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Hadis yang ketujuh tentang sholat sunnah rawatib diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni. Dalam syarah atau catatan kaki di kitab yang kita baca ini, nama beliau atau laqab beliau Abu Abdurrahman bin Mughaffal bin Ubaid wa kana min ashabis syajarah. Beliau termasuk salah satu sahabat yang ikut baiat di bawah pohon atau baiatus syajarah, dan beliau berdomisili di Madinah. Kemudian pindah ke Basrah dan meninggal di Basrah di Irak pada tahun 57 Hijriah. Beliau meriwayatkan satu hadis tentang masalah sholat sunnah tatawwu ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan sholat sunnah qabliyah maghrib, dan dari sini ada perintah dua kali, shollu qablal maghrib, shollu qablal maghrib. Summa qala fi salisah, kemudian Rasulullah SAW bersabda di ketiga kalinya dengan kata-kata liman syaa. Jadi ada kata-kata liman syaa di akhir daripada dawuh beliau, yaitu yang ketiga kalinya, bagi siapa yang mau. Di sini mengandung satu isyarah. Isyarahnya apa? Karahiyata ayyattakhidahan nasu sunnatan. Khawatir, ya, karahiyatan, karena tidak senang atau karena rasa khawatir, an yattakhidahan nasu sunnatan. Kalau orang-orang itu menganggap sholat sunnah qabliyah maghrib ini sunnah, maksudnya sunnah yang dikuatkan. Jadi
di akhir ucapan atau dawuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diiringi dengan kata-kata liman syaa. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Wal fi riwayatin, dalam riwayat yang lain mengenai sholat qoblal maghrib ini ada dari sahabat Ibnu Hibban bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat qoblal maghrib rakaatain, yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Hibban, artinya fi'liyah. Kalau tadi hadis qauli, yang ini hadisul fi'li, Rasulullah melakukannya 2 rakaat qoblal maghrib. Wali Muslimin, sedangkan Imam Muslim punya riwayat lain an Anasin, dari sahabat Anas. Jadi ada tiga jalur hadis mengenai sholat sunnah qoblal maghrib. Pertama dari sahabat Abdullah bin Mughaffal berupa hadisul qauli, kemudian yang kedua dari jalur sahabat Ibnu Hibban berupa hadisul fi'li, kemudian Imam Muslim mempunyai hadis riwayat jalur sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas mengatakan, sahabat Anas adalah salah satu sahabat yang ikut khidmah kepada Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Beliau tahu aktivitas kebiasaan di rumah beliau. Sahabat Anas mengatakan, kunna nusolli rakaatain qabla ba'da ghurubi syams. Kami dulu, kata sahabat Anas, melaksanakan sholat 2 rakaat ba'da ghurubi syams, setelah terbenamnya matahari. Dalam tanda kutip berarti masuk maghrib, berarti juga maknanya beliau sholat qoblal maghrib, qoblal subuh. Saya sudah ngantuk, saya sudah bahas maghrib kok nyantol langsung subuh. Digerinan berarti. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, melihat kami melakukan sholat qoblal maghrib. Falam ya'murna walam yanhana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kami, juga tidak melarang kami. Ini namanya hadis ikrar atau hadis takriri. Jadi ada 3 bentuk hadis kan. Kalau kita kembali kepada makna definisi atau pengertian hadis, ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa takriran. Apa yang disandarkan kepada kanjeng Nabi, baik ucapan, perbuatan atau diamnya Rasulullah yang menunjukkan kesetujuan beliau, itu semuanya dikategorikan hadis. Nah, di hadis yang ke-7 kita pelajari ini mencakup 3 makna definisi hadis tadi. Ada hadisul qauli, ada hadisul fi'li, ada hadisul takriri. Yang hadisul qauli dari sahabat Abdullah bin Mughaffal tadi, jelas beliau mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam bin Muhammad mengatakan beliau melihat Rasulullah. Tadi bukan qaulnya Rasulullah, tapi menceritakan perbuatannya Rasulullah. Rasul juga melakukan sholat qoblal maghrib. Dan yang Imam Muslim dari sahabat Anas, beliau menyebutkan tentang ikrarnya Rasulullah, tidak menyuruh juga tidak melarang, yang disebut dengan istilah hadisut takrir. Jadi tinggal pilih kita, boleh pakai yang qauli, boleh yang pakai fi'li, ataupun pakai yang takriri. Yang jelas semuanya ada dalilnya, dari sumbernya sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atain allataini qabla salati subuh. Beliau meringankan 2 sholat yang sebelum subuh, atau kita sebut dengan istilah sholat sunnah fajar. Hatta inni aqul, sampai Sayyidah Aisyah ini mensifati ringannya sholatnya Rasulullah, sehingga beliau mengatakan, sampai saya mengatakan
aqra'a bi ummil kitab, apakah beliau ini baca Fatihah? Saking cepatnya Rasulullah SAW dalam sholat sunnah fajar. Ya, muttafaqun alaih. Di hadis yang lain, ya, keterangan daripada hikmah daripada kenapa Rasulullah SAW meringankan sholat sunnah fajar dengan fadilah yang begitu besar, khairun minad dunya wa ma fiha, yang sudah kita baca hadisnya yang kemarin. Para ulama mengungkapkan sir atau rahasia di balik apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, kata beliau, karena fadilahnya begitu besar sehingga beliau mencontohkannya, praktekannya ringan. Kenapa? Supaya istiqomah. Dengan istiqomah itu tetap mendapatkan khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau beliau mencontohkan berat, umpamanya ya, bukan takhir tapi tasydid, ya, sagil dalam mengerjakan sholat sunnah fajar, maka umatnya ini akan sulit untuk mendapatkan fadilah khairan minad dunya wa ma fiha. Maka dientengno di Kanjeng Nabi, rahmatan lil ummah, untuk umatnya supaya mendapatkan ini enteng, nikmat, dapat sedikit sebentar tapi fadilahnya besar. Supaya apa? Membuka selebar-lebarnya umat ini bisa melakukannya, besar, kecil, tua, muda. Kenapa? Ringan, rong rakaat. Dan sampai Sayyidina Aisyah menanyakan, aqra'a bi ummil kitab, apakah beliau ini baca Fatihah? Saking cepatnya. Tapi ya kembali sebagaimana yang kita terangkan, ukuran Sayyidatina Aisyah mensifati Rasulullah seperti itu, cepatnya itu bukan ukuran seperti kita. Kita ini guru diukuri bi ummil maca Fatihah apa guru cepatannya. Belum bisa diukuri dengan baca Fatihah apa enggak, kita ini sudah super patas. Tapi intinya nanti di bawah-bawah di hadis di berikutnya ada ukurannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ulama. Diperkuat lagi dengan riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang mengenai juga masih mengenai salat sunnah fajar. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi qara'a fi raka'atil fajri, membaca di 2 rakaat salat fajar, yaitu qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini berarti pendeknya Rasulullah ya ukuran maksimalnya kita. Ukurannya pendeknya Rasulullah itu kaya-kaya ukuran maksimalnya kita. Kenapa? Karena kita isi komai qul ya qul huwallahu ahad sama qul ya yang kafir itu isi koma bendino dhuwur ya iku asar ya iku. Jadi Sayyidatina Aisyah mensifati itu karena apa? Karena beliau melihat kesehariannya Rasulullah kalau sholat sunnah itu rata-rata fasajadah sampai sempurna, rakaat sampai sempurna, terus begitu sifati Rasulullah itu sholatnya memang sangat sempurna. Tapi di sholat sunnah fajar itu saking ringannya sampai beliau mengatakan aqra'a bi ummil kitab, itu untuk standar ukurannya Rasulullah. Tapi kita ngambil tahfifnya tadi. Nah, diperkuat dengan riwayat sahabat Abu Hurairah. Ya. Jadi Fatihah sama qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, di rakaat kedua Fatihah sama qul huwallahu ahad. Dan hikmahnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua umat untuk meraih apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis yang ke-10 juga beliau mengatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Kanjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atil fajr, jika beliau sholat 2 rakaat fajar, sudah sholat sunnah sholat fajar, ittaja'a ala shiqqihil aiman, beliau merebahkan diri di atas lambung beliau yang sebelah kanan, miring kanan, turu seperti layeh ya, sambil istirahat. Riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini untuk merehatkan badan, mengistirahatkan badan setelah qiyamul lail, supaya ketika melaksanakan yang wajib tidak kalah ya, yang wajib tetap semangat. Karena jangan sampai kita ini semangat sunnah kemudian yang wajib
lemah. Dikatakan oleh para ulama ahli hikmah, taqdimun nawafil 'alal faraid min alamatin nafas. Kalau ada orang lebih mendahulukan sunnah kemudian mengalahkan wajib, itu tanda-tanda kelakuannya adalah didorong oleh nafsu, bukan iman. Nah, Rasulullah mengajarkan kita sebagai umat bukan meremehkan nawafil sunnah, enggak, cuma jangan sampai juga nawafil kita kejar kemudian yang wajib kita teledorkan. Makanya Rasulullah mempraktekannya dengan cara istirahat supaya fresh badannya kembali, bukan karena beliau kebiasaannya qiyamul lail. Lah awak-awakane iki gak qiyamul lail. Nuruti turune dong. Iso-iso tambah keblabas. Mari salat sunah. Tapi ya perlu kita contoh. Tapi ya jangan di mushola, jangan di masjid. Ini prakteknya Rasulullah. Riwayat Sayyidah Aisyah itu fil bait. Ada di rumah. Lek kabeh nek langgar lele ya. Muadzin bingung. Sopo iki sing imami didelok padha merem kabeh. Jadi ini prakteknya di rumah. Kapan kita bisa mempraktekkan sunnah Rasulullah? Ya kita sholat sunnah baca di rumah, layar-layar dulu, perkiraan di situ mau komat kita berangkat. Pokoknya perkiraan gak keblabas menurut. Perkiraan belabas, terus kadung melek sampai jam 2. Jangan coba-coba itojak belabas nanti. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina wa ahli al-udri wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karamah. warzuqil kulla halalan daima wa tilati ulama naqdabil khair wa fadl syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa adirra bi ridha minka al-uyun wa bi'anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulun manun waghfir wastur anta akraman sadar wa salatullahi tawshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wa lafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala al-adil bi rabbi syarafa wa ala salih masabihi al-murar wa mahdina bi huda wa ja'alna min sara bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.